kembali pada hari ini dalam renungan kita Kamis tanggal 9 September 2021, Minggu ke-23. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan ayat 38. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga yang terkasih, tema renungan kita, kasihilah musuh. Mengasihi musuh adalah tindakan yang sulit untuk dilakukan. Kita semua pasti pernah merasakan itu. Apalagi kalau sampai ada persoalan yang membuat hati atau batin kita sampai terluka. Rasanya itu tidak mungkin. Padahal dunia yang luas ini, keluarga kita masing-masing yang dihadapkan dengan rumitnya peristiwa yang terjadi, jika tanpa kasih tidak akan pernah menjadi lebih baik. Kasihlah yang membuat segalanya baik, bahkan kasihlah yang mampu mengakhiri dan membuat putusnya rantai kekerasan dan kebencian. Dan kasihlah yang mampu mengubah segala sesuatu. Kadangkala bukan karena ada persoalan pun kita sulit untuk mengasihi. Contoh, bila kita berjalan di tepi jalan, kita temui seseorang yang kurang waras, berpakaian compang-camping, tampangnya sudah tak karu-karuan lagi, memprihatinkan sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya apa? Kita menjauh, menarik diri dari jaraknya, bahkan kadang-kadang mencibir
menduakan pun lupa. Nah, apalagi dengan bagaimana kita mengasihi musuh yang punya persoalan dengan kita sendiri. Keluarga yang terkasih, secara teori kita tahu apa itu kasih yang sesungguhnya. Tapi karena hati kita balut dengan egoisme masing-masing, membuat cinta sulit bergerak bebas untuk menyelimuti hati kita. Kasih menuntut tindakan-tindakan yang terbuka, jujur, transparan, sederhana, apa adanya, dan mau berkembang, setia berbuat baik untuk kepentingan bersama, rela berkorban, memperjuangkan persahabatan sejati. Persahabatan sejati terus-menerus ketika almarhum Uskup Sinaga masih hidup, selalu menyerukan persahabatan sejati, persahabatan sejati. Itu artinya lebih mementingkan kepentingan bersama, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ada rekonsiliasi. Ini adalah beberapa tindakan kasih yang sesungguhnya, dan inilah seharusnya pemikiran dan tindakan kita dalam keluarga pun masyarakat, di gereja, di lingkungan, bahkan di hati kita. Terlebih di negara kita yang saat ini sedang dilanda COVID-19. Keluarga yang terkasih, hal ini bisa terjadi, kita wujud nyatakan kalau kita melakukannya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menawarkan dua hal. Yang pertama, untuk mengasihi musuh dan bahkan mengampuni. Kasih Allah itu universal. Kasih tidak memilih-milih. Itulah yang diajarkan Yesus saat ini. Mengasihi itu adalah tindakan yang mulia dan agung yang berasal dari Allah, karena Allah adalah kasih. Dalam surat Yohanes yang pertama bab 4 ayat 8 dikatakan, orang yang tidak mengasihi sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Allah adalah kasih. Dan yang kedua, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tawaran kedua ini, Bapak Ibu, keluarga yang terkasih, kita bisa belajar dengan orang Samaria yang baik hati. Gerakan hati yang penuh dengan kasih mendorong tindakan nyata dengan sangat mudah. Proses tindakan itu tuntas, tidak tanggung-tanggung. Semua diselesaikan sejak awal sampai akhir. Akhirnya apa? Dia merasa bahagia, merasa bersyukur, bersukacita. Karena apa? Dia melakukannya dari hati yang tulus. Keluarga yang terkasih, dalam kenyataannya memang benar sangat sulit mewujudkan kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus. Tapi kita harus yakin kita pasti bisa melakukannya. Seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Dengan apa? Dengan menyadari bahwa kasih itu tidak akan pernah bisa dilakukan jika kita hanya terus melihat orang-orang yang melukai hati kita. Atau jika kita terus-menerus merasa penderitaan kita, beban kita lah yang lebih banyak. Yang ada hanya menunggu kasih dari yang lain. Tapi yang menjadi tuntutan bagi kita
kita coba melakukan tawaran Yesus yang sudah kita dengarkan tadi. Dengan apa? Belajar mengendalikan diri, berhenti menghakimi. Selama kita masih melihat orang lain itu sebagai musuh, saingan, problem, kita tak akan pernah menjadi pelaku kasih. Maka mari Bapak Ibu yang terkasih, semua kita yang mendengarkan renungan hari ini sama-sama menjadi pelaku kasih. Semoga saya, Bapak Ibu, kita semua mampu dengan berkat rahmat Tuhan.